Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Nurlinda Saputri akan menjelaskan materi kami di sini mengenai pendidikan, terutama perguruan PTAI, perguruan tinggi agama Islam. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan mengenai bagian A, yakni sejarah perguruan tinggi agama Islam. Di sini pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam sudah memang telah dirintis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Nah, di mana Dr. Samiman terutama Wiyoto Sandoyo di sini pernah membukakan bahwa pentingnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi Islam untuk mengangkat harga diri terutama kaum muslim di Hindia yang terjajah pada waktu itu. Nah, di sini terdapat 3 periode masuknya atau sejarah dalam perguruan tinggi agama Islam. Yang pertama itu periode awalnya, yakni kedatangan Islam ditandai dengan pendidikan Islam yang telah terkonsentrasi di pesantren daya maupun di masjid, terutama di surau. Nah, yang kedua itu periode ketika pendidikan Islam telah dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran, terutama pemikiran Islam yang memang telah datang pada abad ke-20. Nah, periode ini ditandai dengan lahirnya madrasah yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum ke dalam program terutama kurikulum. Nah, yang ketiga itu periode perguruan tinggi Islam negeri dan pendidikan Islam memang telah terintegrasi, telah menyatu ke dalam sistem pendidikan nasional. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam semakin memperhatikan dinamikanya. Nah, sejak Indonesia merdeka, terutama lahirnya perguruan tinggi Islam inilah yang kemudian melahirkan sejumlah terobosan yang pastinya luar biasa, karena di sini lembaga pendidikan Islam melahirkan sejumlah ilmuwan Islam yang modern pasti di kemudian hari. Nah, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia secara internasional, pemerintah di sini mendirikan perguruan tinggi agama Islam PTAI yang disebut PTAIN, dan diambil dari Fakultas Agama Yogyakarta, yaitu yang disebut juga sebagai UIN. Nah, berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 34 tahun 1950 di sini penetapan jurusan dakwah kelak menjadi usuluddin. Nah, atau kelak menjadi syariah. Dan pendidikan pada tanggal 14 Agustus 1950 berdasarkan penetapan Menteri Agama nomor 1 tahun 1950. Nah, di sini dalam perkembangan selanjutnya berdirinya cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat. Hal ini didukung oleh peraturan Presiden nomor 27 tahun 1993. Nah, hingga akhir abad ke-20 telah ada 14 IAIN di mana pendirian IAIN terakhir di Sumatera Utara. Nah, pendirian perguruan tinggi Islam pada waktu itu sebelum kemerdekaan dan sesaat setelah kemerdekaan Indonesia merupakan agenda internal umat Islam untuk maju dan bangkit dari yang telah dijajah kemarin. Nah, di sini perjalanan umat Islam dalam mendirikan perguruan tinggi di beberapa daerah antara tahun 1904 sampai 1941 tidak
bahkan dikatakan tidak bisa bertahan lama, yang pada akhirnya aktivitasnya berhenti artinya bubar. Dan hal ini disebabkan oleh faktor internal, yang mana pendirian perguruan tinggi tidak didukung oleh persatuan umat Islam. Di sini hanya dilakukan oleh kekuat kecil umat Islam, yang selain itu juga ada faktor internal, yaitu adanya perang dunia yang pertama dan kedua, serta adanya intervensi Belanda yang telah dahulu. Memang dulu telah mendirikan sekolah-sekolah dan PT sekular. Nah, mengenai awal pendirian perguruan tinggi Islam itu didirikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akademik saja, nah di sini namun juga untuk memenuhi kebutuhan ilmu agama Islam, ideologi, dan bahkan politik juga. Yang menjadi ciri khas lain adalah bahwa jika di perguruan tinggi umum di sini materi perkuliahan agama Islam juga sekadar menjadi salah satu mata kuliah saja. Nah, sedangkan di lembaga pendidikan tinggi Islam, materi agama telah menjadi fokus kajian utama. Nah, selain itu hanya pelajaran Islam saja yang bisa diterima menjadi mahasiswanya. Nah, sehingga wajar jika keberhasilan kurikulum tidak hanya diukur dari peningkatan akademik mahasiswa, pada mahasiswa itu sendiri, terutama untuk nilai-nilai agama. Jadi yang di proyek terutama ya pada PTAI, IAIN itu memprioritaskan untuk agama, untuk nilai-nilai keagamaan dalam mahasiswa itu sendiri, sehingga di sini yang dapat saya simpulkan bahwa pada awal berdirinya pendidikan tinggi agama Islam itu dihiasi oleh semangat tinggi menjunjung nilai-nilai keislaman di sebuah terutama di sebuah PTAI IAIN, termasuk IAIN. Nah, walaupun memang ada awalnya itu memiliki banyak rintangan, tetapi adanya semangat tinggi untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam, maka berkembangnya lah materi-materi mengenai keislaman, dan sampai sekarang agama Islam yang kita rasakan, materi-materi yang kita pelajari itu sampai sekarang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Ilfa, Prodi 19 PAI 1, kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya mengenai perguruan tinggi agama Islam. Adapun bagian yang kedua yaitu peran perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Perguruan tinggi agama Islam memiliki peran yang sangat urgen baik secara struktural maupun kultural dari masa penjajahan hingga sampai sekarang ini. Asyumardi mengemukakan bahwa setidaknya ada dua peran yang sangat strategis di perguruan tinggi agama Islam. Yang pertama yaitu peran struktural. Peran ini berfungsi membentuk dan menciptakan kader-kader akademis intelektual Muslim masa depan yang diharapkan mampu menjadi lokomotif pembaharuan pemikiran keislaman Indonesia ke arah modernisasi perangkat-perangkat infrastruktur pendidikan Islam di masyarakat.
Dan yang kedua yaitu peran kultural. Peran ini oleh perguruan tinggi agama Islam dimediasikan melalui gerakan pengabdian dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Adapun yang ketiga yaitu peran spiritualitas. Perguruan tinggi agama Islam juga memiliki peran yang tidak kalah besar, yaitu dalam membentuk masyarakat agar memiliki kesadaran keagamaan. Adapun yang ketiga yaitu eksistensi perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Perguruan tinggi agama Islam sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan bagian penting dari pengembangan nasional, mengemban misi yang diemban oleh tugas pembangunan. Oleh karena itu, kelahiran perguruan tinggi agama Islam di Indonesia adalah bentuk dari aspirasi masyarakat Muslim, khususnya pada suatu daerah. Maka hampir setiap daerah di Indonesia itu berupaya untuk mendirikan perguruan tinggi agama Islam dengan berbagai corak dan karakteristiknya masing-masing. Kelahiran perguruan tinggi agama Islam di tiap-tiap daerah tentu saja dimotivasi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kebutuhan pendidikan tinggi dari bentuk pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Dan yang kedua, untuk lebih memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan keagamaan dari ilmu-ilmu lainnya. Adapun yang ketiga yaitu lewat perguruan tinggi agama Islam, pematangan pengetahuan dan ilmu keagamaan secara luas dan komprehensif sehingga misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat tercapai. Adapun yang keempat yaitu perguruan tinggi agama Islam juga dalam perkembangan selanjutnya mampu membentuk mahasiswa yang memiliki dan memahami ajaran Islam secara komprehensif dan moderat. Kekuatan yang lebih yang dimiliki oleh perguruan tinggi agama Islam dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Yang pertama, perguruan tinggi agama Islam oleh sementara masyarakat dipandang mampu memberikan bekal kehidupan yang lengkap baik menyangkut aspek keduniaan maupun akhirat. Yang kedua yaitu memiliki dukungan emosional yang luas dari masyarakat. Dan yang ketiga, menyandang kekuatan motivasi yang bersifat transenden yang hal itu kurang tumbuh berkembang di lingkungan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.